Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Malam ini kita akan melanjutkan dengan pelajaran kita di buku ke-8. Inilah berkat untuk bisa berada di sini bersama dengan kamu untuk memuja Tuhan dan datang pada firman-Nya dan percaya kalau Ia telah mempersiapkan bagi kita kasih karunia untuk diberikan pada kita dan menjadi kekuatan kita. Jadi saya akan berbagi firman pada hari ini, judulnya struktur dari 10 tulah, dan bacaan dari Keluaran pasal 4 ayat 21, Keluaran pasal 4 ayat 21. Kamu bisa lihat di atas layar. Saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau pergi kembali ke Mesir, perhatikanlah segala mukjizat yang telah kuberikan kepadamu, kuasanya untuk dilakukan depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Hari ini kita akan melihat arti dari struktur dari 10 tulah. Jadi kita harus berbicara tentang apa arti dari sesuatu yang memiliki struktur. Misalnya kamu sedang berjalan di padang gurun, lalu kamu menemukan sesuatu yang tinggi dari kejauhan. Dan kamu berpikir dalam hati kamu, apakah itu natural atau ini adalah buatan manusia? Dan saat kamu berjalan dan berjalan, kamu mulai melihat bangunan itu dengan lebih detail, dan ini yang kamu lihat. Dan kamu lihat, oh, apa yang kamu simpulkan dalam pikiran kamu? Ini tidak bisa menjadi hal yang natural. Ini adalah Eiffel yang merupakan produk dari, apakah ini dari produk evolution, apakah ini dari batu atau dari pasir? Enggak kan? Itu adalah buatan manusia kan? Jadi kamu berbicara, kamu pikir, oke, ini ada seseorang yang membangun hal ini, dan orang itu pastinya sangat pintar dan sangat kuat. Tidak ada yang membangun suatu bangunan yang luar biasa ini. Tidak orang bodoh yang bisa membangun bangunan seperti ini kan. Bangunan ini menunjukkan pada kamu kalau orang ini sangat pintar, sangat kuat, karena ini sangat besar. Lalu kamu mulai menyadari dan berpikir, siapa yang menginvestasikan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk membangun menara ini? Pasti ada tujuan. Ya kan? Hal yang sama berlaku untuk 10 tulah. Saat kita melihat 10 tulah, struktur 10 tulah, kita akan melihat kalau ini bukan hanya serangkaian bencana alam seperti yang dikatakan orang. Banyak orang yang berkata kalau 10 tulah, tulah darah, tulah lala, tulah katak, itu semua hanyalah serangkaian bencana alam dan kebetulan yang tidak menyenangkan. Apakah itu benar? Nggak benar kan? Kenapa? Karena itu adalah strukturnya. Dan saat kita belajar terutama di firman Allah, ada struktur di dalam 10 tulah. Jadi, struktur dari 10 tulah menunjukkan rencana, kuasa, dan tujuan dari Allah. Rencana, kuasa, dan tujuan Allah. Lihat apa yang dikatakan Allah di sini, Keluaran pasal 9 ayat 15 sampai 16. Allah memberikan alasan rasional kenapa ia melakukan selangkah demi selangkah untuk menghancurkan Mesir bagian demi bagian. Sebab sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membinasakan engkau dan bangsamu dengan penyakit sampar, sehingga engkau dilenyapkan dari atas bumi. Tapi justru karena itu aku membiarkan engkau hidup, supaya engkau memperlihatkan kekuatanku ini, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Pada saat ini Allah telah sangat marah kepada Mesir. Marah sekali pada Mesir. Kenapa? Kalian tahu kalau Mesir itu telah memperbudak bangsa Israel selama 400 tahun. Apa kamu baca di berita ada
tempat penipuan di Asia Tenggara kan, dan mereka menipu orang yang muda, mereka menipu orang untuk datang ke suatu negara, dan mereka menculik mereka, mengambil paspor mereka, dan memaksa mereka untuk bekerja di pusat penipuan setiap hari, sepanjang malam, tidak diberikan makanan, tidak diberikan kehidupan yang baik, dan kebanyakan dipukul. Dan bayangkan kalau anak kamu diculik ke tempat seperti itu. Seberapa marahnya, sedihnya kamu kan? Kamu akan sangat-sangat marah kan? Kita marah karena kita sangat sayang pada kita. Allah sangat mengasihi umatnya. Itu adalah kasih yang sangat tulus. Jadi kemarahan itu adalah kemarahan yang benar-benar murni. Itu adalah amarah. Tapi Allah tidak menghancurkan Mesir dengan satu pukulan seperti yang kita lihat di bacaan ini. Ia menghancurkan Mesir bagian demi bagian. Jadi seperti di film ketika orang baik itu ngambil pisau terus pistolnya itu jadi hancur berkeping-keping. Jadi ketika kita marah, kita mengeluarkan kehancuran dan kita melakukan hal-hal yang mungkin kita akan menyesal. Tapi dengan Allah, murkanya, seperti yang kita lihat, murkanya selalu menghasilkan kemuliaannya. Murkanya tidak pernah kembali untuk mempermalukan dia. Tidak melakukan sesuatu dalam emosi terus ia menyesal. Itu bukan Allah kita. Iya kan? Bahkan dalam penghakimannya atas Mesir, murka Allah tidak kacau. Amarahnya itu teratur. Amarahnya tidak menguasai dirinya. Bagaimana kita bisa tahu? Karena itu adalah, kita tahu ini karena struktur dari 10 tulah. Strukturnya. Jadi mari kita berbicara tentang 10 tulah. Kamu ingat 10 tulah itu apa aja? Oke? Air menjadi darah. Berikutnya apa? Yang kedua apa? Katak. Lalu? Oh ya Tuhan. Apa ya? Yang ketiga? Nyamuk. Lalu? Lalat, pikat. Ya terima kasih pendeta. Berikutnya? Mulai DP. Penyakit sampar pada ternak. Terus berikutnya apa? Bara. Terus bagaimana? Hujan es. Belalang. Kegelapan dan kematian anak sulung. Haleluya, kita berhasil. Jadi tolong lebih kencang ya lain kali. Saya tahu kalau kalian tahu ini semua. Saya tahu. Terima kasih telah membuat saya senang. Dengan 10 tulah ini, Pendeta Abraham Park, saat ia mempelajari kitab, ia menyadari ada 3 cara untuk memahami struktur dari 10 tulah ini. Ini adalah benar-benar hal yang paling luar biasa. Tiga cara untuk memahaminya. Yang pertama, struktur berdasarkan tulah tidak langsung dan langsung. Itu adalah 3-3-3-1 karena semua jumlahnya 10. Yang kedua adalah struktur berdasarkan jenis tulah, itu adalah 2-2-2-2-2. Dan struktur berdasarkan wilayah yang terkena dampak, itu adalah 1-4-4-1. Bukannya ini sangat luar biasa? Struktur dari tulah ini lebih membingungkan daripada struktur dari Menara Eiffel. Allah kita sangat luar biasa, sangat-sangat bijaksana. Jadi mari kita lihat tulah tidak langsung dan tulah langsung. Kita bisa lihat di sini. Ada 9 tulah yang tidak langsung. Itu artinya apa? Harun dan Musa adalah yang melakukan 9 tulah pertama dan yang ke-10 dilakukan oleh Allah secara langsung. Dan dari 9 tulah pertama dapat dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama itulah darah, lalat, katak dan nyamuk.
Itu adalah 3 tulah pertama. Mereka tuh diberikan peringatan terlebih dahulu. Yang kedua, lalat pikat, penyakit sampar, dan barah. Ini adalah tulah yang menunjukkan waktu Allah. Ketepatan waktu Tuhan yang sempurna. Dan yang ke 789 menunjukkan apa? Ini terjadi tanpa peringatan. Dari sudut pandang Mesir, Musa tidak memberikan peringatan kepada Firaun seperti yang mereka lakukan ke 6 tulah pertama. Ini terjadi begitu saja. Mari kita lihat yang pertama. Tulah yang diperingati pada pagi hari, tulah darah. Keluaran pasal 7 ayat 15, temuilah Firaun, kapan? Pada pagi hari. Lalat pikat. Keluaran pasal 8 ayat 20, berpagi-pagilah besok pagi dan berdiri di hadapan Firaun. Hujan es. Itu yang nomor 4 ya. 1, 4, dan 7. Allah berkata pada Musa, berpagi-pagilah besok pagi berdirilah di hadapan Firaun. Keluaran pasal 9 ayat 13. Itu untuk hujan es. Grup kedua. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan waktu. Apa kata kuncinya? Kata kunci adalah besok. Kamu selalu melihat kata besok di tulah ini. Katak. Katak ini datang dan dia berkata, Musa datang kepada Firaun, silakan tentukan sendiri kapan aku harus berdoa bagi engkau. Dan dikatakan besok. Keluaran pasal 8 ayat 9 sampai 10. Jawab Firaun, besok. Maka Musa berkata, jadilah sesuai dengan perkataanmu itu supaya engkau tahu bahwa tidak ada seperti Tuhan Allah kami. Yang hari berikutnya, katak itu mereka mati dan bau. Sampar, ini adalah tulah nomor 2, sampar tulah nomor 5. Dan Tuhan menentukan waktu dengan berfirman, besok Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Keluaran pasal 9 ayat 5 sampai 6. Dan berikutnya belalang. Keluaran pasal di tulah nomor 8. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang ke dalam daerahmu. Keluaran pasal 10 ayat 4. Jadi kita bisa lihat di sini kuasa Allah untuk bisa melakukan rencana yang tidak ada gunanya memiliki rencana kalau kamu tidak memiliki kekuatan untuk menggenapinya. Kapan manusia itu ada di situasi paling buruk? Saat kamu berada di posisi paling buruk. Itu adalah ketika kamu terlambat naik pesawat. Kamu tahu apa maksudku kan? Kamu mulai gemetar. Orang yang kamu sayang datang pada kamu bilang, jangan ngomong pada saya. Kenapa kamu ketinggalan paspor di rumah? Orang yang kamu janjikan pada janji pernikahan, kamu bilang, diam. Apakah aku bisa sampai bisa sampai waktunya naik pesawat atau tidak? Tapi Allah tidak pernah khawatir, Allah tidak pernah buru-buru. Karena ia memiliki kekuatan untuk melakukan rencananya. Ia ada di dalam kontrol yang sempurna. Dan grup yang ketiga, apa itu? Karakter dari tulah ketiga? Itu tidak ada peringatan. Tanpa peringatan. Apa yang kamu lihat di dalam ayat di sini adalah itu dimulai dan Allah berkata, dan Tuhan berkata. Ya kan? Jadi tidak ada peringatan. Dan Tuhan Allah sendiri secara langsung yang melakukan tulah ke-10.
Dan hanya dalam tulah ke-10 manusia secara langsung mengalami kematian. Karena Allah yang memerintah atas hidup dan mati. Jadi 9 tulah pertama adalah seperti kesempatan untuk Firaun bertobat, tapi penghakiman terakhir diberikan oleh Allah sendiri. Yang kedua, cara kita lihat cara lain untuk mengerti struktur ini adalah berdasarkan jenis tulah. Itu adalah 2. Yaitu adalah tulah di atas sungai 1 dan 2, tulah atas makhluk hidup 3 dan 4, tulah penyakit 5 dan 6. Terus yang berikutnya tulah bencana alam. Itulah tulah ke-7 dan tulah ke-8. Dan yang terakhir adalah tulah kematian di tulah ke-9 dan 10. Dan dalam struktur ini apa yang kita lihat itu adalah 2 tulah pertama. Dan yang 2 yang terakhir itu berhubungan. Bagaimana? Lihat orang Mesir, mereka menenggelamkan anak-anak orang Yahudi di mana di Sungai Nil kan. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah? Ia memanifestasikan darah itu. Darah dari anak-anak Yahudi yang tidak bersalah dan menjadikan sungai itu menjadi darah. Dan dengan katak, apa yang terjadi setelah katak itu mati? Itu bau. Jadi katakan di Alkitab kalau katak itu mati dan itu sangat bau di seluruh tanah Mesir. Jadi ini menunjukkan bau dari kematian yang akan menyebar di seluruh Mesir sebagai hasil dari 10 tulah. Jadi kematian anak sulung jadi untuk setiap anak Yahudi yang mati di Sungai Nil, Allah mengambil anak sulung dari orang Mesir mulai dari Firaun sampai yang terendah. Dan kapan ini terjadi? Ini terjadi dalam kegelapan, di tengah malam. Jadi mari kita lihat di struktur yang terakhir. Struktur berdasarkan wilayah yang terkena dampak. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang ini, itu adalah 1441, struktur 1441. Yang pertama adalah Sungai Nil, tulah darah, dan 2, 3, 4, 5 itu adalah di tanah, di daratan. Dan tulah ke-6, 7, 8, dan 9 itu ada di langit. Dan terakhir, pendeta Abraham Park, saat ia menulis tentang ini, ia berkata 10 tulah ini adalah tulah yang berada di langit dan di daratan. Bagaimana? Bukan ini hanya terjadi di tanah. Tapi dari sudut pandang orang Mesir, Firaun dan keluarganya, Firaun itu seperti makhluk yang sangat suci, yang sangat ilahi. Dan keluarganya itu adalah seperti surga bagi orang Mesir dari sudut pandang Mesir. Jadi Allah yang mengambil dan menghakimi Firaun sendiri. Allah melakukan penghakiman atas langit. Jadi itulah langit dan di bumi. Jadi dengan menghakimi keluarga Firaun, Allah menghakimi daratan dan langit. Keluaran pasal 12 ayat 29. Pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, mulai dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tahanan, dan juga setiap anak sulung hewan. Mari kita simpulkan. Jadi kesimpulan, apa yang kita bisa pelajari dari struktur ini, struktur 10 tulah ini? Apa yang diajarkan kepada kita?
Apakah ini hanya supaya kita berlatih secara mental? Jadi struktur ini menunjukkan tentang sifat Allah. Sifat Allah. Allah tidak melakukan sesuatu secara sembarangan atau secara spontan. Berapa banyak dari kita yang merupakan orang-orang yang spontan? Beberapa dari kita mikir, oh jam 6 malam ayo kita ke night safari. Kadang-kadang kita seperti itu kan. Kadang-kadang kita lihat jam 11 malam, ayo kita cari makan susu kacang. Jadi kalau spontan itu menyenangkan, tapi Allah tidak seperti itu. Bukan berarti itu buruk ya. Bukannya kamu menjadi spontan itu tidak ilahi, tapi Allah tidak merubah rencananya. Ia tidak spontan secara hal itu. Spontan dengan cara ini artinya kamu mengubah pikiran atas apa yang kamu rencanakan sebelumnya. Tapi Allah tidak spontan seperti itu, dan itu adalah berita baik untuk kita. Jadi kamu ingat ketika Allah berkata, saya bisa menghancurkan kamu begitu saja. Bahkan dia cukup murka kan untuk melakukan hal itu. Hancurkan seluruh Mesir. Tapi ia tidak melakukannya, ia tetap sesuai dengan rencana dia. Jika Allah bersifat spontan, ia mungkin menyelamatkan kamu di awal, tapi kemudian ia rubah pikiran di saat akhir, dan kamu mungkin melakukan sesuatu yang sangat-sangat buruk. Dan kamu pikir, oh ya saya sudah melakukan ini. Bahkan di hubungan yang terbaik, keluarga yang terbaik, ada kadang-kadang kamu melakukan sesuatu yang sangat buruk. Dan itu bisa menghancurkan keluarga kamu kan. Dan kita pikir, alah aku telah melakukannya. Saya telah melakukan ini. Dan Allah tidak akan mengubah rencananya. Tidak peduli ia marah seperti apa. Tapi ia tidak akan mengubah rencananya. Kalau ia menyelamatkan kamu, ia akan menyelamatkan kamu. Amin. Jadi ini ada di mana dalam Alkitab? Malaki pasal 3 ayat 6. Ini adalah firman yang sangat berharga untuk kita. Sebab aku, Tuhan, tidak berubah. Dan dia berkata, dan kamu, aku tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak lenyap. Jadi ini berbicara tentang penghakiman. Saya memilih kamu. Saya tidak akan berubah. Dan kamu akan selamat. Jadi karena Allah tidak spontan, kita bisa mempercayai Alkitab, kita bisa memiliki harapan atas janji, kita bisa memiliki kedamaian karena Allah memiliki rencana dan struktur. Ia tidak mengubah rencana dan ia tetap berpegang pada rencananya. Jadi apapun ia katakan dalam firman Allah, kita bisa percaya akan hal ini. Kita bisa memiliki harapan atas hal ini. Amin. Ya. Yang kedua, kita belajar tentang pengudusan kita. Kita belajar tentang perjalanan kita dalam kekudusan. Karena penghakiman Allah atas berhala Mesir. Jadi ada Bible study tentang seluruh ala yang ada di Mesir. Dan nama-nama yang aneh seperti Happy, Ra, dan semuanya. Dan tulah-tulah ini adalah penghakiman atas berhala-berhala Mesir. Hal-hal yang dianggap oleh bangsa Mesir lebih penting daripada Allah. Dari sisi rohani, Mesir memiliki struktur yang salah. Ini tidak sesuai dengan bagaimana Allah mendesain manusia untuk hidup pada awalnya. Strukturnya apa? Apa yang paling atas itu adalah Allah. Allah harus ada paling atas. Itu adalah prioritas utama kita. Itu struktur yang benar. Jadi apa yang Allah lakukan pada 10 tulah, ia merestruktur Mesir kan. Bangsa Israel, apakah mereka harus menjadi budak? Mereka harus bebas untuk beribadah. Jadi ia melakukan restruktur ke Mesir. Jadi 10 tulah datang pada Mesir, tapi hanya tanah Goshen yang tidak terkena dampak. Kenapa? Karena bangsa Israel tinggal di Goshen. Siapa bangsa Israel? Dari sisi sejarah penebusan, bangsa Israel siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berpegang pada perjanjian Allah. Mereka adalah orang-orang yang melalui mereka lah Mesias akan datang. Jadi itulah ini, coba kamu bayangkan, ada Mesir,
Dan ada satu tempat di mana firman Allah itu ada, benih. Benih dari perempuan itu ada di sini, dan seluruh dari semua tempat Mesir, dan Allah mengirim 10 perintah, dan ini menyentuh semua tempat kecuali satu spot ini, di mana firman Allah itu berada. Kamu bisa bayangkan itu kan? Dan bayangkan itu adalah hati kamu. Di hati kamu adalah di sini, dan ini ada satu teritori atau spot yang benar-benar berserah pada Allah, yang memiliki firman Allah. Tapi juga ada bagian dalam hati kita yang tidak melakukan, yang memiliki berhala mungkin, dan memiliki sesuatu yang lebih penting daripada Allah. Jadi apa yang akan Allah lakukan untuk kita? Apa yang akan Dia lakukan? Ia akan memberikan kita, mungkin kita nggak sebut tulah ya, tapi itu cobaan, kesulitan, dan ini akan menyentuh setiap bagian dari tanah itu, kecuali mereka yang bagian yang memiliki firman Allah, dan itu bahkan bagian itu akan diperkuat. Kamu bisa bayangkan hal itu kan? Kenapa? Karena seluruh bagian lain yang tidak menyerah pada Allah, tidak memiliki firman, mencoba membunuh benih yang memiliki firman Allah dalam hati kita. Jadi mari kita lihat di Yeskiel pasal 14 ayat 3. Hai anak manusia, orang-orang ini memelihara berhala-berhala di dalam hatinya dan menempatkan batu sandungan yang membuat mereka berdosa di hadapan mukanya. Ini berbicara dalam berhala dalam hati kita. Dan Yesus ketika ia berbicara tentang perumpamaan tanah itu, ia berbicara tentang Markus pasal 4 ayat 19. Tetapi kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saya berdoa, sebelum berhala dalam hati kita, di tanah yang belum dikuasai di dalam hati kita, yang bisa menghimpit firman sehingga tidak berbuah, saya berdoa supaya Allah bisa mengeluarkannya. Apakah itu akan menyenangkan? Mungkin tidak. Tapi kita bisa berpegang pada firman Allah. Ia tidak spontan. Ia telah berkata, saya akan menyelamatkan kamu, dan ia akan membawa kita ke dalam keselamatan. Amin. Di mana bacaan di dalam Alkitab yang berbicara tentang hal itu? Filipi pasal 1 ayat 6. Filipi pasal 1 ayat 6. Kita sedang belajar tentang Filipi dengan pemuda, jadi saya menekankan hal ini. Filipi pasal 1 ayat 6. Mengenai hal ini aku yakin bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Amin. Jadi pekerjaan yang baik. Jadi sekarang hidup kamu, sebelum kamu datang pada Kristus, mungkin hidup kamu di struktur yang salah, Eiffel Tower yang kebalik, dan Allah mengambil apa yang harus ada di atas, dia taruh di atas, dan ia merestruktur lagi, dan ini adalah pekerjaan yang baik. Jadi pengudusan itulah Allah merestruktur hidup kita untuk membangun sesuai dengan rencana awalnya. Itu adalah pekerjaan yang baik. Apakah ia telah melakukan pekerjaan yang baik dalam hidup kamu? Amin. Apakah ia akan menyelesaikan pekerjaan yang baik ini? Amin. Kenapa? Karena ia tidak spontan. Tidak peduli berapa banyak kali. Jadi tolong anggap ini sebagai alasan kamu berdosa. Kita akan melakukan kesalahan, kita pasti berdosa. Tapi tidak ada garis yang akan kamu lewati karena ia telah melakukan pekerjaan yang baik dalam hidup kamu. Jadi tolong percaya hal ini, miliki keamanan dan kedamaian, tapi juga mencari proyek restrukturisasi ini. Amin. Yang terakhir, kita belajar tentang kemenangan kita. Kita belajar tentang kemenangan kita melalui struktur dari 10 tulah ini. 9 tulah pertama itu adalah tulah tidak langsung, dan siapa yang melakukannya, menjalankannya? Harun dan Musa. Harun melakukan tulah di grup 1,
dan Musa menjalankan tulah di grup 2 dan 3. Tapi yang mana yang paling penting? Tulah apa yang paling penting yang menunjukkan kemenangan? Itu adalah tulah yang ke-10 kan, dan siapa yang jalankannya itu adalah Allah sendiri. Amin. Harun dan Musa, mereka adalah wakil-wakil dari Allah pada saat itu. Mereka adalah wakil Allah. Dan mereka, walaupun itu sulit, walaupun sesuatu yang kamu bahkan tidak bisa bertahan untuk berhubungan dengan Firaun, dan kamu datang ke Firaun lagi dan lagi dan keras kepala, dan mereka mungkin pikir orang ini pasti tidak akan mengubah pikirannya. Orang ini sangat keras kepala. Kadang-kadang seperti kita dalam pa- pa- per- pergumulan kita dengan dosa. Ini adalah pergumulan rohani, ini seperti musuh yang tidak mungkin. Ini adalah dosa-dosa dalam hidup saya. Mungkin kemalasan saya, mungkin kemarahan saya, uh, keinginan saya terhadap uh, kenyamanan dalam diri saya mungkin tidak akan hilang. Jadi tolong ingat kalau kamu adalah wakil Allah, dan Allah akan memberikan kamu kemenangan akhir. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Allah berkata bangun pagi bangun cepat di pagi hari dan pergi ke Firaun. Kamu akan taat dengan sedikit demi sedikit setiap langkah. Dan pada poin berikut, satu poin, Allah akan memberikan pada kita kemenangan yang mutlak, kemenangan yang mutlak, kemenangan yang sempurna. Apakah ini ketika kita ada di dunia ini dan kita mengalami transfigurasi, atau mungkin pada hari kebangkitan? Jadi kita akan melihat Dia secara langsung, dan kita bisa seperti Dia. Amin. Jadi mari kita bisa setia, tahu kalau Allah kita tidak berubah, dan Ia telah melakukan pekerjaan yang baik dalam hidup kita, dan Ia akan membawa kita dan akan menyelesaikan restrukturisasi dalam hidup kita. Jadi mari mungkin kita refleksikan hidup kita, dan kita pikir di mana hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak kamu. Mana kehancuran dalam hidup saya yang tidak menyenangkan kamu. Mazmur pasal 139 dikatakan, carilah hati saya, selidikilah aku, dan tuntun aku ke jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, pada malam ini kami telah mengalami firman-Mu yang berharga, tandamu dan mukjizat-Mu, dan tulah yang kamu berikan pada Mesir. Dan Bapa, kami takjub akan amarah-Mu, amarah yang tidak berakhir pada kekacauan tapi pada kemuliaan. Bapa, kami bersyukur Kristus telah membawa amarah itu atas nama kita, dan kami bersyukur Bapa. Kami bisa memiliki kebebasan untuk mengikuti kamu, memuliakan-Mu, dan mengangkat puji-pujian semua dalam nama Yesus. Dan Bapa, kami masih melawan pergumulan rohani ini. Jadi Bapa, tolong berikan kepada kami iman yang lebih banyak lagi, kekuatan lebih besar lagi, Pak. Dan kehausan, kelaparan atas firman, dan tolong bantu kami berpegang pada firman, dan setiap bagian dalam hati kami yang belum berserah padamu secara sempurna, Bapa. Kami memohon, Bapa, bantu kami. Bantu kami, Tuhan. Bantu kami. Semoga firman-Mu bisa menang dalam hati kami. Kami bersyukur dan kami doa ini semua dalam nama Yesus. Amin.